Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada netizen, siapa sih yang tidak mempunyai sosial media? Saya yakin bahwa semua orang punya sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Karena dengan media kita dapat mencari sejumlah informasi dan bisa berkomunikasi dengan orang di seluruh penjuru dunia. Tapi terkadang banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana seharusnya mereka bersosial media. Di Indonesia sendiri ada yang namanya Undang-Undang ITE yang mengatur tentang bagaimana seharusnya kita bersosial media dan bertutur kata yang baik di sosial media. Di sini kita akan berdiskusi sedikit tentang Undang-Undang ITE. Kita akan mempelajari bagaimana cara bersosial media dengan baik yang kadang sering dilupakan oleh sejumlah orang. Nah, apa saja sih hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang ITE? Yang pertama, menulis komentar yang sifatnya menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Nah, jadi misalkan kalian berkomentar di salah satu akun sosial media. Nah, tolong berkomentarnya itu dengan baik. Artinya, tidak menyinggung orang lain seperti keadaan fisiknya ataupun mencemarkan nama baik mereka, karena itu dapat dituntut oleh si pemilik akun media sosial itu. Nah, hal ini juga berkaitan nih dengan komentar pada akun yang bersifat penghinaan. Jangan sampai nih, misalkan kita ingin memiliki followers yang banyak, nah tapi cara kitanya itu menghujat seseorang atau bahkan menjatuhkan nama baik si orang itu. Nah, demi ketenaran kita, demi kepopuleran kita, nah itu sudah jelas ya dilarang dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua ada pengancaman atau pemerasan. Nah, jadi misalkan kita menerima pesan dari IG, WA, Instagram yang isinya itu tentang ancaman. Nah, itu kita bisa melapor kepada pihak yang berwenang. Nah, apa sih gunanya melapor itu? Nah, gunanya itu untuk si pelaku agar jerak. Nah, jadi sebagai warga yang baik, sebagai pengguna sosial media yang baik, kita harus bisa bijak dalam bersosial media. Nah, misalkan nih kita melihat konten seperti itu. Nah, kalian itu bisa langsung report atau melaporkan supaya tidak menjadi pertikaian dan tidak menyebar lebih luas lagi di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada Undang-Undang Penyiaran. Undang-Undang Penyiaran atau secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Nah, tujuannya itu memahami undang-undang dan kode etik penyiaran. Pada pasal 7 ayat 2 disebutkan KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Pada pasal 8 ayat 2 dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang. Yang pertama, menetapkan standar program siaran. Yang kedua, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang ketiga, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang selanjutnya, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan juga masyarakat. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh isi dari si Undang-Undang Penyiaran tersebut. Pasal 36 ayat 3 menjelaskan bahwa isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan siaran. Nah, pada pasal 36 ayat 5 ini menjelaskan isi siaran itu dilarang. Yang dilarang itu yang pertama, bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, atau bohong. Yang kedua, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Yang ketiga, mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, pada pasal 36 ayat 6, isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Nah, jadi undang-undang dalam kehidupan kita itu sangat penting, ya, yaitu
agar terciptanya masyarakat khususnya dalam teknologi, khususnya dalam jaringan ini agar lebih terarah, agar lebih sesuai pedoman dalam yang ada dalam undang-undang. Nah, jadi sebagai pengguna kita harus memakai si teknologi ini secara baik, secara bijak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.